Pemerintah pada bulan Januari tahun ini resmi meluncurkan program vaksinasi virus corona. Senin 11 Januari, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat bagi vaksin COVID-19 Sinovac. Selain itu, untuk menambah kepercayaan publik, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin buatan Cina ini. Tak cukup sampai di situ, untuk menjamin vaksin ini aman digunakan masyarakat, pada Rabu 13 Januari, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Seremonial vaksin perdana itu menjadi penanda bahwa daerah-daerah lain di Indonesia juga akan mulai mendistribusikan vaksin kepada penerima yang telah terdaftar. Pada tahap pertama ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 1,2 juta dosis vaksin untuk sejumlah daerah. Sebanyak 14 provinsi menjadi prioritas dengan mempertimbangkan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi, yakni salah satunya adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada tahap pertama ini, vaksin diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, para pejabat dan jajaran pemerintah pusat maupun daerah, dan tokoh agama atau masyarakat. Hal ini sengaja dilakukan supaya membangun kepercayaan publik untuk bersedia divaksin. Namun, usaha pemerintah untuk meyakinkan publik nampaknya tidak mudah karena banyak opini yang negatif terkait vaksin tersebut di media sosial. Salah satunya pernyataan anggota Komisi 9 DPR RI, Ripka Tijiptaning, yang viral di media sosial. Ia dengan tegas menolak divaksin. Dirinya lebih memilih kena sanksi 5 juta daripada harus divaksin. Sebab ia menganggap vaksin Sinovac belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Halo Sobat Literatur, jumpa lagi dengan saya Ayusita. Saat ini saya berada di daerah Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, Jakarta merupakan provinsi dengan kasus COVID-19 terbesar di Indonesia dengan jumlah total 223.970 kasus positif dan angka kematian sebesar 1,7% atau terdapat 3.745 orang meninggal. 13 Januari lalu, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin. Seremonial vaksin perdana itu menjadi penanda bahwa vaksin akan mulai didistribusikan kepada masyarakat. Tahap pertama vaksin dijadwalkan bulan Januari hingga Februari dengan prioritas penerima adalah tenaga kesehatan, pejabat publik, dan tokoh agama atau masyarakat. Kemudian tahap kedua pada bulan Maret hingga April dengan prioritas penerima petugas publik dan lansia. Setelah itu barulah tahap ketiga pada bulan April hingga Mei. Vaksin kepada masyarakat dengan rentan usia 18 tahun hingga 59 tahun. Sobat Literatur, saya akan mewawancarai beberapa warga setempat bagaimana pendapat mereka mengenai vaksin COVID-19 dan apakah mereka bersedia untuk divaksin. Mari ikuti saya terus, inilah Literatur Observasi. Mas, terkait vaksin yang mau diadain pemerintah ini kan masyarakat biasa kan dari bulan Maret sampai Mei. Tanggapannya gimana mengenai vaksin COVID? Menurut saya sih bagus-bagus aja ya. Pemerintah maksudnya mau mengurangi COVID ini. Ya menurut saya sih semoga aja COVID ini cepat hilang gitu. Soalnya banyak masyarakat yang kesusahan. Dengan adanya vaksin ini ya saya berharap semoga COVID cepat hilang lah. Ya sama aja, yang penting ngurangin COVID di Indonesia terus bisa kembali normal kayak semuanya yang nggak pakai masker. Program vaksin dari pemerintah kan untuk warga biasa itu kan dari bulan Maret sampai Mei. Ya. Pendapat Bapak gimana Pak? Ya saya kalau yang dari dari Indonesia saya mau, kalau yang dari luar negeri Cina itu saya nggak siap. Oh gitu. Itu Jadi aja kalau ya. dari Indonesia sendiri mau? Mau. Tapi kalau dari luar negeri saya nggak mau. Bapak mau kenapa Pak? Ya karena obat yang bagus itu yang dari kita aja, yang dari luar negeri. Program vaksin dari pemerintah kan ada dari bulan Maret sampai Mei.
nggak mau ya memang harus divaksin kan, nggak. Ya awal-awal sih memang kan soalnya kan banyak pro dan kontra ya, banyak ya hoak-hoaknya kan. Jadi sebenarnya sih awal-awal sih masih agak takut-takut gitu. Cuma ya kesini kan ya memang mau nggak mau ya harus divaksin juga. Apalagi lihat ya para medis juga udah pada divaksin. Ya bismillah aja lah. Jadi secara tidak langsung ibu bersedia ya? Mau nggak mau itu jadinya ya. Terkait program vaksin corona dari pemerintah ini kan akan diadakan pada bulan Maret sampai Mei untuk warga biasa. Pendapat Mbak gimana? Kalau menurut saya tentang vaksin corona ini bagus karena bisa mencegah gitu ya, mencegah dari corona. Karena vaksin itu kan di dalam tubuh kita berarti mencegah adanya virus yang masuk. Menurut saya sih bagus, Kak. Ibu-ibu semuanya, kalau ini kan jadi program pemerintah bakalan ada dari bulan Maret sampai Mei itu vaksinasi COVID untuk warga biasa. Menurut pendapat ibu-ibu gimana tentang vaksin ini? Aduh, saya masih bimbang kalau masalah itu. Saya takut. Kalau ibu yang lain? Hampir enggak saya. Iya. Belum yakin kalau buat vaksin. Kalau aku belum. Masnya nanti kalau ada vaksinasi mau nggak? Kalau saya sih rada-rada ngeri sih. Cuman ya kalau itu baik buat saya ya kenapa enggak sih? Berarti bersedia ya? Kalau Iya. masih bersedia bang? Iya sedia juga sama. Tapi kalau ada pilihan nih, ibu mau apa tidak sebenarnya? Kalau ada pilihan sih sebenarnya belum siap ya, belum siap sebenarnya Masih gitu. pengen lihat yang lain dulu gimana reaksinya? Gitu karena kan masih banyak simpang siurnya ya, masih banyak berita-berita negatif gitu. Bahkan kan ada yang benar-benar menolak ya, dari dokternya sendiri kadang Iya. pernah kan ada gitu, pernah lihat di berita seperti itu. Jadi sebenarnya masih agak ragu ya, jadi belum siap sih kalau dibilang siap atau belumnya. Cuma kan karena memang dengan di berita kalau nggak mau kan mau didenda ya kan, dipenjara, ada sanksinya. Jadi ya nggak mau ya, kita sebagai rakyat kan harus ikut pemerintah juga gitu sih. Berarti mbak bersedia apa nggak kalau ada vaksinasi nanti? Saya sangat bersedia karena menurut saya kan tadi yang pertama saya bilang bagus, makanya saya berani untuk mencoba divaksin karena untuk mencegah virus corona. Jadi ibu-ibu semuanya bersedia apa tidak kalau ada vaksin nanti? Belum aku semua rata dulu. Iya. Nanti nunggu yang lain banyak. Iya. Nunggu yang lain dulu baru. Sampai dipaksa-paksa sampai benar-benar itu vaksinnya aman. Kita mau divaksin. Kalau negara lain sama bagus vaksinnya kita mau. Jadi kalau misalkan ada program-program begitu, nanti dulu nunggu, nggak mau duluan ya? Nggak mau. Kenapa bersedia? Ya karena biar dia satu ngikutin pemerintah, yang kedua sih pengen cepet berakhir aja lah ini, ngikutin yang terbaiknya aja lah. Ya biar kayak kitanya semuanya nggak kena corona kan, terus biar cepet kelar juga sih udah, biar nggak nular-nular lagi, biar cepet lah kelarnya. Untuk program vaksinasi ini ada sosialisasi belum sih dari RT RW setempat gitu, penjadwalannya kayak mekanismenya gitu? Belum sih, di RT saya belum Sama. Belum ada sama. belum. Terkait program vaksin ini dari RT RW setempat udah sosialisasi belum? Belum sih, Belum ada Belum. sosialisasi ya? belum. Sama sekali belum ada. Jadi nggak tahu nih kita mau kemana kalau mau vaksin gitu ya? Ya belum tahu. Belum tahu sama sekali. Tapi saya masih kerja karena saya di perusahaan saya mungkin ada, Oh gitu. itu aja. Kalau RT RW setempat udah mensosialisasi kan belum? Belum sih kayaknya, belum. Belum ada sosialisasi sama sekali. Belum. Jadi kalaupun ada program apa-apa belum tahu nih nanti kita mau kemana gitu untuk vaksinnya gitu. Belum sih, belum. Sejauh ini sih di tempat saya sih belum ada. Cuma lihat-lihat di berita aja, belum ada sosialisasi. Mungkin vaksin akan dilakukan kapan gitu, di puskesmas mana gitu, belum ada sosialisasinya sih. Untuk sosialisasi RT RW setempat udah ngasih tahu belum sih ada program vaksin ini dari pemerintah? Kalau dari RT RW saya sih belum. Cuman kalau di berita kan udah banyak yang beredar gitu ya. Dari berita di TV, di radio juga ada. Cuman kalau dari RT saya belum sih, belum ada kabar Belum ada untuk sosialisasi vaksin. kapan, Iya. mana gitu tepatnya. Paling kalau di RT saya ya cuma untuk itu
itu 3M kan, memakai masker gitu-gitu doang. Kalau untuk vaksin belum ada. Itu belum ada sosialisasi sama sekali ya? Cuma Iya. lihat dari berita-berita aja. Iya. Untuk program kayak gini udah disosialisasikan belum Bu, sama RT RW setempat? Kalau saya belum. Sama sekali belum tahu juga? Belum ada sosialisasi sama sekali ya? Kalau vaksin sih belum, tapi kalau misalnya vitamin atau apa sih sudah. Oh, terkait Pembagian vitamin C itu sudah. Tapi khusus Ini bagi kali yang setiap RT beda-beda kali ya. Merata ya. Kalau saya juga belum. Kalau itu belum. tapi kalau yang vitamin itu khusus yang kayak kader, kayak sekretariat RT-nya, ya itu aja sih. Tapi kalau untuk warga-warga biasa, vitamin C-nya enggak, cuman kayak untuk balita vitamin A itu udah Berarti sosialisasi buat vaksin itu belum ada sama sekali untuk warga ya? belum ada. Bersedia atau tidaknya masyarakat divaksin, yang jelas itu adalah hak individu. Namun, pemerintah sudah membuat regulasi sanksi bagi mereka yang menolak divaksin. Jadi, bagi yang menolak harus siap dengan konsekuensinya. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Ketika banyak masyarakat yang menolak divaksin, maka pemerintah harus bekerja lebih keras lagi, meyakinkan bahwa vaksin tersebut aman digunakan. Bagi Sobat Literatur, apakah kalian bersedia divaksin atau tidak? Mari kita pikirkan baik-baik untung dan ruginya kalian divaksin. Bila ragu untuk divaksin, maka jangan ragu mencari informasi mengenai vaksin. Saya Ayusita pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Terima kasih.